Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan sapaan Tuhan untuk kita melalui firman-Nya pada hari ini, Senin 9 Desember 2024, yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang kelima ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian, tutu si tutudo na hudokot Tuhamu, Naroma tikina jalanunga masa nuain. Begiun ni akana mateima disi suara ni anak ni dewata gabe mangoluma akana ubekesa. Demikian pembacaan firman Tuhan dengan topik Sang Pemberi Kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengatakan bahwa pekerjaan-pekerjaannya merupakan kesaksian bahwa ia diutus Bapa. Secara khusus ada dua bentuk pekerjaannya yang menimbulkan keheranan untuk para pemimpin-pemimpin agama saat itu. Pekerjaan pertama adalah membangkitkan orang mati, dan kedua menghakimi seluruh manusia. Kedua bentuk pekerjaan ini adalah pekerjaan yang hanya berhak dan mungkin dilakukan oleh Allah, sehingga pemimpin-pemimpin agama tersebut terkejut dengan pernyataan kedua pekerjaan itu, dan Yesus bersaksi bahwa ia adalah Allah. Pemimpin agama dan orang banyak saat itu sebenarnya telah mengenal keberadaannya melalui perbuatannya, yakni menyembuhkan seorang yang sakit selama 38 tahun menderita lumpuh. Meskipun mereka mengenali perbuatannya yang ajaib, hati mereka tidak tergugah oleh pengenalan itu untuk menerima kehadirannya. Padahal tidak ada yang patut diragukan dalam diri Tuhan Yesus. Bukankah dalam kesaksiannya ditekankan bahwa apa yang dilakukannya juga adalah perbuatan Bapanya? Karena Bapanya mampu, maka ia sebagai putra Allah pun mampu melakukan pekerjaan ilahinya. Kehadiran Kristus pertanda kerajaan Allah nyata di dunia ini bagi orang yang percaya menerima Kristus dalam kehidupannya, bukan hanya menerima kesembuhan, tetapi lebih dari itu, yaitu menerima keselamatan, hidup kekal. Dan itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Bukan hanya orang yang hidup menerima keselamatan atau kehidupan kekal, tetapi juga orang mati. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Demikianlah Kristus berkuasa dalam diri manusia, dan barang siapa yang mendengarnya akan beroleh hidup. Orang yang percaya kepada Kristus akan beroleh kehidupan sekalipun telah mati secara jasmani, karena di dalam Kristus ada kehidupan, dan ia datang untuk memberikan kehidupan yang berlimpah-limpah. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan hilangkan kesempatan ketika Yesus berbicara melalui firman-Nya. Dia datang untuk kita. Tuhan Yesus menjadi sumber hidup yang berkuasa untuk menghidupkan orang-orang yang mati dalam dosa. Kuasanya membangkitkan orang mati kepada kehidupan kekal. Karena itu,
percayakanlah hidupmu kepadanya. Hanya dialah jalan keselamatan. Terimalah Kristus, sehingga engkau akan beroleh hidup. Demikian sapaan firman Tuhan untuk kita. Tuhan menyertai dalam aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.